Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Agus Irawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek. Kali ini pada modul 1.4 demonstrasi kontekstual, di mana guru penggerak itu mempraktekkan pemahaman mereka tentang segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Dalam kali ini saya mengambil dua kasus yang dulu juga pernah saya alami nyata real. Kasus ini pernah terjadi pelanggaran di sekolah. Kasus yang pertama adalah di mana anak murid saya ini dia membolos waktu pelajaran dan melompat pagar sekolah sehingga dia meninggalkan salah satu pelajaran matematika. Pada waktu itu saya sebagai wali kelasnya, sehingga ada laporan dari ibu guru matematika dan saya langsung memanggil anak tersebut dan menerapkan kontrol kepada mereka, yaitu dua kontrol pemantau dan manajerial dari kasus satu ini. Setelah itu kasus kedua, pada waktu itu saya juga sebagai wali kelas itu menemui secara langsung waktu mengajar di kelas. Saya menemukan sebuah puntung rokok di dalam kelas. Akhirnya saya menggali informasi puntung rokok ini berasal dari mana. Ternyata ketemu satu anak yang ternyata kemarin itu atau hari sebelumnya dia merokok di dalam kelas setelah makan, atau waktu istirahat setelah makan dia merokok di dalam kelas. Dan saya berhasil mendapatkan informasi dari temannya mengenai ini. Akhirnya dari itu anaknya saya panggil. Ada dua kontrol yang saya terapkan pada anak tersebut. Yang pertama adalah sebagai penghukum dan sebagai kontrol merasa bersalah. Jadi dari contoh dua kasus tersebut kita bisa menggunakan kontrol apa yang tepat, dan mungkin juga kontrol sebagai penghukum atau sebagai merasa bersalah ini juga mungkin kurang tepat juga, tapi waktu itu memang terpaksa saya terapkan untuk anak tersebut. Maksud dan tujuan saya agar menjadi efek jera kepada dia. Jadi dari kejadian itu kita buat skenario ulang dan saya praktekkan dengan dua anak murid saya yang sekarang dalam sebuah video yang ditayangkan di dalam YouTube channel saya, dan nanti bisa dilihat setelah pembukaan dari saya ini. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, semangat dan tetap bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, di sini. Silakan duduk. Ada apa Pak kok memanggil saya ke sini? Baik Dimas, Bapak panggil kamu ke sini itu ada laporan dari ibu guru matematika bahwa kamu kemarin tidak masuk pelajaran matematika. Terus ada laporan lagi ternyata kamu membolos keluar sekolah dengan melompat pagar belah. Betul itu yang kamu lakukan kemarin? Tidak Pak. Tidak benar Pak. Tidak benar? Ya. Tapi ini ada bukti video dari adik kelas yang dikirimkan ke saya bahwa ada video kamu yang melompat pagar. Kamu lihat. Nah itu kamu kan? Iya Pak. Berarti betul ini kamu? Iya. Kok tidak? Berarti ini kamu kan? Iya. Betul berarti kamu kemarin membolos dan melompat pagar dan tidak mengikuti pelajaran matematika kan? Iya Pak. Kenapa Betul, Pak. Dimas? Kok terjadi hal seperti ini? Ingin makan di kantin luar Pak, dan ada teman yang ingin ketemu tadi. Kemarin itu ya? Iya. Jadi kamu makan di luar dan menemui teman kamu. Teman kamu bukan dari sekolah sini? Bukan Pak, dari sekolah lain Pak. Ingin ketemu. Oh, gitu. Kenapa kok makannya harus di kantin luar, tidak kantin sini? Karena kantin sekolah porsinya kurang Pak, kurang banyak. Oh, porsi untuk kamu kurang. Iya Pak.
Baik, jadi yang pertama jelas video dari video ini dan keterangan yang diberikan ke saya berarti betul kamu membolos dan keluar melalui pagar belakang, betul ya? Iya, betul Pak. Baik. Eh, Kalau boleh tahu, makan itu kan hanya 10 sampai 15 menit, tapi informasi yang saya dengar kamu selama 2 jam pelajaran matematika tidak kembali ke kelas. Kenapa, Dimas? Itu Pak, ketemu sama teman sampai lupa waktu itu Pak. Berbincang-bincang Pak. Berbincang dengan teman. Iya, Tapi setelah berbincang itu kamu pelajaran berikutnya kembali ke kelas. iya, kembali ke kelas Pak. Kira-kira kalau melakukan hal seperti ini menurutmu itu perbuatan yang betul atau perbuatan yang salah? Menurut saya ya perbuatan yang salah Pak. Salah ya? Iya, Apa yang akan kamu lakukan, Dimas, kalau mengetahui bahwa ini adalah perbuatan yang salah? ya saya siap menerima hukuman dari Bapak. Oke, saya tidak akan menghukum, Dimas. Cuma saya kembalikan lagi ke kamu apa yang sudah kita sepakati dulu. Saya sebagai wali kelas di kelas saya bahwa tidak boleh untuk membolos pelajaran bahkan sampai satu pelajaran penuh, bahkan kamu terlihat melompat pagar. Jadi itu termasuk melanggar aturan. Saya kira kamu sanggup kalau meminta maaf pada Ibu Guru Bu Salis ya sebagai pengajar matematika Ya, agar siap Pak. tidak mengulangi hal seperti ini lagi. Siap Pak. Sudah paham kalau Paham. ini adalah perbuatan yang salah? Ya Pak, siap Pak. Baik Dimas, dari kejadian ini sekarang kamu tahu kira-kira nilai apa yang kamu langgar. Saya tidak disiplin Pak, tidak mengikuti pelajaran matematika Bu Salis dan saya berbohong pada Bapak. Baik, jadi kamu merasa tidak disiplin dan sudah jujuran ya. Kamu sudah berbohong tadi. Ya. Kenapa kok sempat berbohong tadi? Karena takut dimarahin oleh Bapak. Oh enggak, tidak. Jadi setelah saya tunjukkan video bukti bahwa kamu benar-benar melompat pagar, akhirnya kamu mengakui yang hal tersebut. Ya Pak. Baik, kamu jangan sampai mengulanginya lagi. Dan Siap. seperti yang sudah kamu beritahukan tadi, siap untuk minta maaf pada guru matematika ya. Ya Pak. Baik, jangan sampai hal seperti ini terulang, tingkatkan disiplinnya, kejujurannya juga karena penting kejujuran itu, dan suatu saat kejujuran itu akan berbalik padamu, akan berbuah manis nantinya. Ya Pak. Siap Pak. Jangan diulangi lagi ya Dimas ya. Ya Pak. Baik, Siap. silakan kembali kelas. Anggap sudah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih sudah Ya. datang di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk, Gus. Kenapa Pak kok manggil saya kemarin? Baik, gini Gus. Kemarin itu saya ke kelas kamu, pelajaran saya ya. Iya. Terus di lantai belakang saya menemukan satu puntung rokok. Terus dari situ saya menggali informasi di kelas itu. Kira-kira ini puntung rokoknya siapa? Setelah saya dapat informasi, katanya itu puntung rokok kamu. Jadi kamu kemarin merokok di dalam kelas. Apa itu betul? Betul Pak. Betul ya? Betul. Kok bisa kamu merokok dalam kelas itu bagaimana ceritanya? Soalnya habis makan Pak. Kalau habis makan nggak ngerokok itu nggak enak. Oh gitu. Habis makan. Iya. Kalau habis makan itu harus merokok. Meskipun itu di dalam kelas. Betul atau salah itu? Salah Pak. Yang kamu lakukan itu betul atau salah? Salah. Tahu kalau itu salah. Tahu Pak. Kamu juga sudah tahu kan kesepakatan kelas apa dulu waktu pertama saya masuk, kegiatan tindakan seperti itu masuk pelanggaran yang sangat berat.
Siap kamu menerima konsekuensinya? Siap, Pak. Siap untuk dihukum? Siap. Pusap dulu 10 kali situ. Yang serius? Siap, Pak. Sudah, Pak. Silakan duduk. Kalau sampai kasus ini kamu merokok di dalam kelas, sampai tahu oleh kepala sekolah misalnya, saya angkat misalkan ke atas, kamu bisa dikeluarkan. Kamu mau dikeluarkan dari sekolah itu? Tidak, Pak. Siapa yang akan kamu lakukan? Saya akan tidak merokok lagi di kelas. Kamu kalau di luar sekolah merokok? Iya, Pak. Baik. Intinya dari awal sudah kesepakatan kita sudah jelas bahwa kegiatan seperti merokok di lingkungan sekolah atau bahkan di dalam kelas adalah suatu tindakan yang sangat fatal, itu tidak dibenarkan. Iya, Pak. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kamu langgar dari kejadian seperti ini? Melanggar aturan sekolah, Pak. Tahu bahwa yang kamu lakukan itu adalah suatu pelanggaran yang sangat berat. Tahu. Terus apa yang kira-kira akan kamu lakukan dengan kejadian yang kemarin itu? Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Sudah cukup apa belum hukuman push-up tadi dari saya? Sudah, Pak. Apa perlu saya berikan surat pernyataan, nanti tanda tangan orang tua kamu, tanda tangan kepala sekolah, dan semua guru yang ada di sini? Tidak, Pak. Berarti kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Iya. Bahkan kalau seharusnya kamu itu di luar sekolah pun ya jangan merokok. Usia kamu masih muda. Merokok itu merusak kesehatan. Sayang sekali kalau masa mudamu nanti sudah banyak penyakit yang hinggap gara-gara rokok yang kamu rokok itu nanti. Paham? Paham, Pak. Baik. Jadi intinya kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Introspeksi diri. Ya, Ya, Pak. tidak boleh merokok itu. Bahkan di dalam kelas itu merokok, tidak boleh. Itu sangat melanggar aturan sekali. Saya harap ini kejadian terakhir, sampai nanti tidak akan terulang kembali hal seperti ini. Paham ya? Paham, Pak. Sudah, silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hardi Febriantoro dari kelas 11 TKJ 1. Saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Pak Trisna untuk edukasi kedisiplinan. Disiplin itu penting bagi seluruh siswa agar menciptakan pelajar yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arif Yantoni dari kelas 11 TKJ 1. Saya sangat senang sekali diajak membuat video tentang siswa yang merokok di dalam kelas. Dari video tersebut, kita dapat belajar bahwa merokok di dalam kelas adalah hal yang salah dan tidak pantas untuk seorang pelajar. Terima kasih.